wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salam dan salawat bagi junjungan kita penghulu para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Langsung gitu. Ya, judulnya dulu baca. Faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Orang yang masih memiliki perasaan tentu akan bertanya, dan orang-orang yang berakal tentu tak habis pikir. Apa sebab dan faktor yang dimiliki orang-orang muslim sampai batasan ini, serta mengapa mereka masih tabah? Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi bermacam-macam tekanan yang bisa membuat kulit merinding dan hati bergetar hanya mendengarkannya saja. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mengusik hati, inilah kami merasa perlu mengisyaratkan secara ringkas beberapa faktor dan sebab tersebut. Iman kepada Allah. Sebab yang paling pokok adalah iman kepada Allah semata dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Iman yang mantap disertai keteguhan hati bisa disejajarkan dengan sebuah gunung yang tidak bisa diusir. Orang memiliki iman yang kuat dan keyakinan yang mantap seperti ini melihat kesulitan dunia, seperti apapun beratnya dan banyaknya, taubahnya riak-riak buih di atas aliran sedikit air yang akan menjebol bandungan yang amat kokoh. Dia tak ambil peduli terhadap kesulitan itu, karena dia telah mendapatkan manisnya iman dan kegembiraan keyakinan firman Allah. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Dari satu faktor ini saja sudah mengamankan faktor-faktor yang lain sekaligus menguatkan kesabaran dan ketabahan tersebut. Sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin dan komandan tertinggi bagi umat Islam, bahkan bagi semua manusia. Beliau ini memiliki perawakan badan yang bagus, jiwa yang sempurna, akhlak yang mulia, ciri-ciri yang menawan, sifat-sifat yang terhormat yang mampu menawan hati dan membuat jiwa manusia tunduk kepada beliau. Perawakan dan penampilan beliau benar-benar sempurna, seseorang pun yang menyamainya. Ditambah lagi dengan kemuliaan, kecerdasan, kebaikan, keutamaan, amanah, kejujuran, dan segala hal yang baik pada diri beliau. Musuh pun mengakui hal ini, terlebih lagi rekan-rekan dan orang-orang yang mencintai beliau. Tidak ada satu kata pun yang dinyatakan seseorang kecuali pasti mengakui kebenaran semua ini. Suatu kali ada 3 orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syarik, yang secara sembunyi-sembunyi mencuri dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW, sehingga yang satu tidak tahu apa yang dilakukan kedua temannya lainnya. Tetapi kemudian perbuatan mereka itu terbongkar. Salah satu di antara mereka bertanya kepada Abu Jahal, pendapatmu tentang apa yang engkau dari Muhammad? Apa yang kudengar, kami dan Bani Adi mana saling bersaing untuk merebut simpati. Mereka memberi makan dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka membawa barang dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka memberi orang lain dari kami pun berbuat hal yang sama. Sehingga tatkala kami saling membagi hasil dan kafilah dagang, dan kami tak ubahnya kuda-kuda yang digadaikan, mereka bertanya, kami mempunyai seorang nabi yang dapat wahyu dari langit. Lalu kapan kita bisa menyadari hal ini? Demi Allah, kami sama sekali tidak beriman kepadanya dan tidak boleh membenarkannya. Sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari kisah itu adalah apa? Keteguhan Rasulullah, meskipun banyak yang mengikuti dari kaum kafir Quraisy itu mengikuti jejak Rasulullah, bahkan sampai mengakui benar-benar Rasulullah itu mendapatkan kemuliaan. Musuh-musuhnya mengakui semuanya, bahkan teknik semuanya, tingkah laku Rasulullah diikuti oleh orang-orang kafir. Untuk apa tujuannya? Untuk mengelabuhi orang lain, ya. Bahkan sampai ada bahasa dari pada saat mengikuti jejak
Rasulullah itu tadi dalam dikisahkan, kau beriman kepada dia, kepada Muhammad. Apakah kamu beriman kepada Muhammad? Kau mengikuti perilakunya. Bahkan akhirnya apa? Demi Tuhan, dia tidak, aku tidak beriman kepadanya, tidak mengimani Muhammad. Dari situ tergambar bahwasanya orang-orang munafik itu sangat beda tipis dengan iman. Hati-hati, makanya iman dan munafik itu beda tipis. Iman itu benar-benar yakin, dan iman itu hanya yang tahu adalah porsinya kita masing-masing dengan Allah. Munafik, kita sesama teman boleh baik, tapi kita nggak tahu teman itu baiknya di depan kita saja atau ketika dimanapun berada, mau di belakang, mau di samping, mau kanan, kiri, apakah tetap baik? Kalau memang tetap baik, maka dia keimanannya tangguh, kuat. Tapi kalau di depan kita baik, di belakang kita menjelek-jelekan atau menghina, bahkan sampai mencemooh dengan kata-kata yang sangat menjatuhkan, ya. Dan itu berarti tandanya dia adalah orang munafik meskipun dia beriman. Maka iman dan munafik harus dibedakan dengan apa? Dengan keyakinan kepada Allah. Selalu berprasangka baik. Salah satunya itu, selalu berprasangka baik. Tadi cara tingkatan sabar. Yang pertama beriman kepada Allah, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, tadi apa? Kepemimpinan yang amanah. Amanah apa? Dapat dipercaya. Makanya gelar Rasulullah itu ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Apa arti sidik? Sidik itu dapat dipercaya. 2. Fatonah. Apa itu arti fatonah? Cerdas. 3. Itu amanah. Amanah, artinya dapat dipercaya. Yang 4. Itu Tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Apapun hal kebaikan yang datangnya dari Allah selalu disampaikan kepada umatnya. Itulah gelar Rasulullah. Maka kita berhak untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena iman dan takwa itu tidak ada batasnya. Kalau ada iman dan takwa batasannya, maka dia belum beriman. Kalau ada takwa itu berbatas atau ada batasan, oh takwa itu kalau sudah haji, oh bukan. Takwa itu ketika sudah benar-benar semua itu tidak ada lagi sifat manusianya, sudah karena Allah. Nih kita melangkah, ini sudah karena Allah, sudah ya. Maka setiap langkah, setiap nafas ketika diisi dengan kalimat Allah, semuanya karena Allah, maka sebenar-benarnya takwa. Maka tidak akan orang yang bertakwa itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu ya inti dari kultum hari ini. Terima kasih kepada Dafa untuk sudah menyampaikan kisah motivasi untuk terus meningkatkan kesabaran. Sekian, kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya.